negara yang setertutup itu gitu. Negara yang setertutup itu kita kalah 6-0 yang menyedihkan aja gitu. Yang kita nggak tahu lawan sparringnya Korea Utara siapa gitu loh. Kan Kalau kayak, kata di Twitter kata Unmak, kita main buat menang, kalau Korea Utara main buat bertahan hidup soalnya. Kalau kalah ada gambar Kim Jong Un lagi gini striper. kalau dibilang apakah Korea Utara dengan segala komunismenya, sosialisnya bisa menaklukkan dunia, menurut gue sangat mungkin gitu loh. Karena pertama kita nggak tahu apa yang dia latih, kita nggak tahu pola apanya. Justru yang hal-hal yang kayak gini kan Mystery box ya, mystery box gitu loh. Kita nggak tahu. Masih hangat, baru saja 10 detik yang lalu selesai pertandingan antara Indonesia melawan Korea Utara, U17 melawan U17. Hasilnya adalah 6-0. Kita kalah. Selengkapnya kita bahasnya di obrol-obrol anak rental. Ngobrol santai, bahas bola, tapi dengan lo cek sana cek sini, tenang pisang tepis penalti, cuma di obrol semua happy, ada Kiki Sawi Macan dan Dorapi, ngobrol sampai pagi juga jadi gak perlu emosi, yang penting hahaha. Terima kasih Pak Erick Thohir. Benar ya? Kayak gitu openingnya? Bukan. Oh bukan? Bukan. Tapi kan kita lolos Piala Dunia. Kita lolos Piala Dunia karena kuotanya nambah. ya apapun yang penting kita lolos. Iya. Aduh, cuman gimana ya? Agak lemes ya? Agak lemes, cuman ini artinya adalah kita perlu banyak PR. Berarti banyak PR bagaimana kita menyikapi. Udahlah kita fokus aja ke Piala Dunia. Pastikan bahwa di Piala Dunia kita bisa Nggak langsung cepat tersingkir. iya, bisa ngasih sesuatu karena 6-0. Ini skor yang sangat besar buat ibaratnya ya negara yang Lolos. bukan nggak sejago sih, maksud gua negara yang setertutup itu gitu. Negara yang setertutup itu kita kalah 6-0 yang menyedihkan aja gitu. Yang kita nggak tahu lawan sparringnya Korea Utara siapa gitu loh. Kan Kalau kayak, kata di Twitter kata Unmak, kita main buat menang, kalau Korea Utara main buat bertahan hidup soalnya. kalau kalah ada gambar Kim Jong Un lagi gini striper. Ya. Iya, secara overall memang kekalahan yang sangat menyakitkan ya 6-0 nih. Telak banget gitu dan kelihatan sih memang ternyata pemain kita belum bisa compete segitunya dengan ya jangan bicara dunia lah, level Asia juga belum segitunya gitu. Walaupun kita berhasil ngalahin Korea Selatan 1-0, Yaman 4-1, Afghanistan 2-0, tapi ya bisa kita bilang praktis tim besarnya hanya Korea Selatan gitu. Kalau kita bicara Yaman dan Afghanistan, gua rasa itu di bawah kita gitu dan ini menunjukkan bahwa kita nggak bisa besar kepala sih. Setuju Mas Bir? Setuju banget. Kalau gua pribadi memang ngelihat dari awal kita lawan Korsel ya. Ya. Seharusnya seperti ini. Maksudnya gimana seperti ini? Ya kita kalah telak. Seharusnya ya? Seharusnya. Karena apa? Secara permainan ya. Secara permainan. Di Korsel tuh finishingnya nggak bisa dikonversi menjadi gol. Buruk juga finishing mereka Berapa ya? kali umpan-umpan matang, berapa kali shoot on goal, nggak bisa dikonversi. Nah ini berbanding terbalik dengan Korut. Ada peluang setipis apapun bisa dikonversi menjadi gol. Terlihat dari menit-menit awal bermain, pemain kita udah ada pressure. Tapi memang apakah kan dari kemarin juga, apakah ini strategi? Karena kan Indonesia full bertahan. Selalu mengandalkan full bertahan. Ya terlepas dari kita main bagus lawan Afghanistan terakhir menang 2-0. Dari umpan yang sangat matang seorang umur 17 bisa ngumpan di depan itu ya menurut gue udah kedewasaan. Tapi kembali lagi ini bola yang memang apapun bentuknya lawan itu siap untuk bermain. Nah, di match ini kita nggak siap untuk bermain karena tetap kita nggak ada inisiasi untuk serangan. Iya. Kita terlalu pede dibilang disiplin bertahan. Ya sekarang logikanya orang bertahan terus
tembok pasti akan jebol juga gitu. Ya, kalau menurut gua ya ini jawaban dari Korsel kemarin yang memang kita dibantu dengan adanya takbiran di stadion, akhirnya kita dapat penalti. Itu hasilnya. Itu ya. Iya. Memang agak menyedihkan 6-0, tapi kalau lu ngelihat permainannya tadi gimana? Gua ngelihat nge-recap permainan 6-0 ini. Jadi gini, gua ngerasa Korsel udah merhatiin Korut udah merhatiin gaya main kita. Yeah. Kita benar-benar mengandalkan serangan balik, defense rapi, serangan balik, 2-3-4 pemain fast break cepat, dikonversi gitu ya. Tadi serangan balik kita benar-benar buntu gitu, karena Korsel benar-benar naruh backnya di belakang. Hati-hati banget overlappingnya. Lini tengahnya juga main keras, berani jegal dan agresif. Jadi Korsel nyerang, Korut nyerang, hilang bola, langsung di-press. Lini tengahnya langsung pressing, gak dikasih kita untuk main. Dan buat gua ketika babak 1 selesai 2-0 ya, gue berharap ada perubahan gitu. Ada sesuatu yang diberikan lah sama Coach Nova. Coach Nova ngasih ide lah, ngasih gebrakan untuk bermain lebih agresif, lebih mencoba keluar. Tapi ternyata kita masih banyak menunggu, walaupun mencoba untuk serangan balik cepat dengan long ball ya. Tapi nggak efektif karena Korsel udah tahu kalau gaya main kita terlalu direct. Dan Korut. Ya, dan Korut kelihatan lebih siap di game ini gitu. Itu satu poin dari permainan. Tapi poin lainnya adalah gue ngerasa pemain kita yang nggak bisa disalahin juga, wajar lah anak 17 tahun. Nggak pernah kalah di grup, menang meyakinkan. Lawan berat gitu, Afghanistan, Korsel. Ya sedikit besar kepala, wajar aja lah. Dan di akhirnya dibumikan lagi oleh Korut ya kayak gini ya. Lu lengah sedikit, lu jumawa sedikit, lu bermain dengan dongak kayak gini, ya lu gue hukum dengan. Tapi lu melihat ada vibes rada besar kepalanya deh. Ya pasti kita ngelihat lah. Dan yang kedua kita ngelihat fighting spiritnya berbeda Ki. Pemain lebih, ya mungkin ngerasa tenang karena udah main di Piala Dunia dan lain-lain, tapi ya pemain lebih kelihatan lebih santai, pemain lebih mencoba untuk gini, kita nggak mendominasi tapi terlihat terlalu mencoba untuk mendominasi gitu. Dominasi pribadi ya, bukan dominasi secara permainan gitu. Kayak gue ngeliatnya kayak, ini pendapat gue, lu siapa? Gue telak nih di grup nih ya kan, 2 kali clean sheet, 1 kali menang gede, dan akhirnya ya dihukum ketika lu udah lebih membesarkan label lu daripada gaya bermain lu, ya ini hasilnya. Gitu. Karena ya balik lagi, lu menang di grup 3 kali sama lu mungkin cuma menang sekali, abis itu lu kalah, lu seri. Kalau lu lolos itu udah di reset semua, nggak ada lu juara grup lu ini ya 16 besar semua mulai lagi dari awal. Tapi ini intermezzo sedikit ya, gue jadi rada percaya lagi kalau jangan-jangan Korea Utara nih bisa menaklukkan dunia dengan nuklirnya gitu. Karena gini, negara yang terisolasi tapi ternyata main bolanya bagus tuh gitu loh. Kalau itu kan sejarah udah membuktikan. Iya, maksudnya kayak anjir. Kita agak lebar ya, ini kan intermezzo. Iya, intermezzo. Kasih contoh. Kalau dibilang apakah Korea Utara dengan segala komunismenya, sosialisnya bisa menaklukkan dunia? Menurut gue sangat mungkin gitu loh. Karena pertama kita nggak tahu apa yang dia latih, kita nggak tahu pola apanya. Justru yang hal-hal yang kayak gini kan mystery box ya, mystery box gitu loh. Kita nggak tahu. Gacha. Sama aja kayak kalau kita ngomong Korea Utara sisi kiri gitu ya. Kita ngomong Kuba. Iya kan, kita ngomong Kuba yang didominasi sama Amerika berpuluh-puluh tahun. Tiba-tiba muncul pemuda dari Argentina yang bikin revolusi, yang notabene dia bukan tentara gitu, tapi karena ternyata setelah bertahun-tahun di filmnya kan difilmin akhirnya kan orang-orang yang tertutup kayak gitu, mereka yang tertutup gitu ada pelatihan
tentaranya juga. Itu kan ya siapa orang Argentina si Che Guevara yang sekarang jadi logo di mana-mana. Iya. Itu kan dijelasin ternyata ada perlawanan dan tertutup ya. Mungkin kalau diaplikasikan di sepak bola Korea bisa seperti itu. Iya. Kita ngeremehin dia nggak punya senjata, dia bukan tentara. Dia nggak ngerti dunia luar, ibaratnya kan? nggak ngerti sepak bola luar gimana. Nah itu loh itu yang berbahaya kan. Di dalam Zidane. Gue tuh mesnya gitu. Tapi kan Korut juga pernah lolos Piala Dunia. 2010 lolos Piala Dunia. Itu salah satu hal yang mengejutkan gue juga gitu. Kenapa bisa? Kok bisa negara yang tertutup gini? Dia tahu formasi dari mana. Ibaratnya gitu loh. Tapi kalau secara logika kan masuk akal, Ki. Kalau kita dalam suatu game gitu ya, kita main nih, lu tahu taktik gua nggak tahu taktik lu yang lebih diuntungkan secara logiknya masuk akal. Iya kan, gua ngerti nih lu bakal begini nih, lu nggak ngerti gua. Iya benar. Karena gua menutup diri dan ya buat gua Korea Utara jangan kaget gitu kalau tiba-tiba bikin gebrakan. Iya makanya kayak simpel, gua tadi udah fantasi liar aja ya, maksudnya ketika pemain Korut awal-awal kan ada yang cedera tuh. Gua ngeliat tim medisnya datang, dia kayak nge-spray gitu, gue bingung isi spraynya apa ya, dia tahu gak sih perkembangan medis di dunia gimana gitu. Gue seaneh itu, apakah tandu dia bentuknya lain gitu maksudnya. Kalau itu mungkin sama lah, karena kan perkembangan sosialis kan pasti tetap ada. Pasti. Cuma ya betul apa yang bilang Nando, perkembangan strateginya itu bisa jadi dengan formasi yang ada dia lebih punya, maju. Dia punya taktik sendiri yang kita nggak tahu. 1-2 langkah di depan Itu yang pertama. Yang kedua, karena ada paham kerajaan. Kan itu kan kerajaan kan? Iya kan? Bukan apa? Ya sejenis lah. Sejenis lah. Yang dimana memang rajanya ini bukan tunduk secara sukarela, tetapi dipaksa. Tunduk karena todongan. Sesuatu yang dipaksa itu, gua. fighting spiritnya pasti beda. Tekanannya beda ya, pressure-nya beda. Yang terjadi di pertandingan tadi ya. Karena kita sedikit keluar di sepak Masalah bola kembar ya. semua Ya, tadi ya, tuh, ya. rambutnya sama Kita semua. sedikit keluar di sepak bola. Yang waktu juara bulu tangkis, Yang mana tuh? dapat handphone. Nggak bisa handphonenya dibawa pulang. Oh Korut. Iya. Terus? Itu kan juga Handphonenya berarti gimana kan nggak. Handphonenya gimana? Berarti kan gini. Dia bermain menampilkan yang terbaik Bukan buat hadiah. Bukan buat hadiah. Tapi Kim buat Jong-un. negara. Iya. Gitu. Buat bertahan hidup. Nah, itu. Nah, sesuatu yang ada unsur tanda kutip seperti itu yang kembali harusnya MU dibuat seperti itu. Mau berlari. Harus ada pressure kayak Harus gitu ada ya. pressure. Gila itu, tapi gue ya itu aja sih intermezzo ya. Dan itu anak muda loh, U17. Iya. loh. Tapi kok mukanya kayak agak tua-tua gitu. Ya stres kali kan. Ya sekarang kita nggak tahu nih, misalnya Korea Utara punya target negaranya periode ini majuin sepak bola. Nah, Gak ada yang tahu. Kita nggak tahu Karena agenda dia nggak mereka. pernah buka, dia nggak Iya, pernah ngasih tahu iya. agendanya. Dan terbukti tadi mainnya istimewa. padahal Iya. ya nggak tahu, mungkin pemain U17 sempat berpikiran kayak gue. Gue jujur aja menganggap Korut ini karena yang tadi bilang Nando tertutup. Gue juga nganggap awalnya sebelah mata. Gue pikir gue ngalahin Korea Selatan nih. iya, gue pikir gini. Gue mohon maaf nih ya, Uzbekistan depan mata. Iya. Uzbekistan lewat Semifinal final. gitu. Iya. Pikiran gue cuma berpikiran final lawan Arab atau lawan Korsel lagi. Iya. Gue cuma berpikir kalah di sini. Kayak gue pikir juga kalahnya 1-0. Oke lah. Dari ngelihat ngelihat gol pertama, gue langsung 4-0 nih. Ternyata lebih. Ternyata lebih. 6. Bener kan tadi gue Iya, bilang 4-0 nih. 6. Padahal nih dua host kita ini ngomong, enggak Mas Wir, babak kedua ini menang kita. Kalau unggul 1 Iya, gue bilang pas 2-0 kalau kita Masuk dapat 1 aja, serangan dapat balik momen game dikit on. aja. Ternyata ya memang mereka Ambles. sangat disiplin ya. ambles. Dan mungkin udah wajib militer dan kali itu dia. dan yang satu Semua warga adalah tentara dari sana. ya mungkin Coach Nova kan juga belajar dari STY. STY kan kita lihat juga belum pernah kita lihat mode attacking. Ya. Apakah ini Coach Nova juga belum tahu atau belum gimana ya bahasanya? Belum bisa racikan yang pas untuk Belum punya mode racikan attacking. untuk main possession gitu ya. Nah, itu yang dari segi fisik gue udah oke, acungin jempol. Dari sisi mental gue juga acungin jempol. Tapi dari sisi
komponen positioning dan komponen attacking kita masih minim. Masih banyak PR. Masih minim. Nah itu yang buat PR nanti. Tolong Coach Nova dibawa ke Piala Dunia. Please kita jangan main lagi bertahan. Gimana caranya kita dari menit-menit awal ya udah main pede aja. Ibaratnya lebih banyak peluru, lebih bagus ya. Kita bisa main bertahan, kita bisa main menyerang. Oke lah. Kalau begitu, teman-teman gimana? Kita setelah menjelaskan. Jangan sedih tapi ya. Jangan sedih, biasa aja. Kita main Piala Dunia dan dia jangan dipecat lah Coach Nova. Coach Nova jangan dipecat. Terus berproses sampai nanti kita lihat hasilnya di Piala Dunia lah. Setelah Piala Dunia, betul banget. Terserah. Oke, kalau gitu kita cukupkan saja obrolan episode kali ini. Sampai bertemu lagi di obrolan episode selanjutnya. Obrolan bola anak keren. Ngobrol santai, bahas bola, latih kick bandel, cek sana, cek sini, tendang pisang, tepis, penalti, cuma di obrolan semua happy, ada Kiki Sawi Macan dan Dorapi, ngobrol sampai pagi, juga jadi gak perlu